Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita Muhammad Rizky di konten podcast Sabi Sharing Asik bareng IPF. Nah, hari ini pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini, kita akan membahas tentang internasionalisasi yang ada di lingkungan UMY. Mungkin kita penasaran gitu, nanti ketika kita menjadi mahasiswa, international exposure apa yang akan kita dapatkan, terutama ketika kita join di kelas international program seperti itu. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan kepala IRO, International Relations Office di UMY. Nah, mungkin langsung saja kita sapa beliau Pak Idam Badruzzaman PhD. Assalamualaikum Pak Idam. Waalaikumsalam Mas Rizky. Ya, gimana Pak Idam kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Idam. Mungkin teman-teman digital sana, di luar sana penasaran gitu, ingin tahu lebih dalam gitu tentang Pak Idam. Mungkin Pak Idam bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Ya, teman-teman sekalian, senang ini kali kedua saya bisa masuk ke masuk ke podcast di IPF ini. Tentu menjadi kesenangan tersendiri bisa menyapa teman-teman IPF. Saya di International Relations Office atau dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan Kantor Urusan Internasional. Sejak kantor itu belum bernama Kantor Urusan Internasional, yaitu tahun 2009, dan bahkan waktu itu saya masih berstatus mahasiswa. Terus kemudian sampai kantor ini berevolusi menjadi Kantor Urusan Internasional, saya terus berada di sana. Meskipun kemudian di tengah-tengahnya saya mengikuti perkuliahan atau studi lanjut di luar negeri. S1 saya di UMY, S2 saya di Universitat Jaume Primer di Spanyol, dan yang ketiga S3 saya juga di Spanyol di Universidad Autónoma de Madrid Spanyol. Gitu. Terima kasih Pak Idam atas penjelasan singkatnya. Tadi juga Pak Idam menjelaskan gitu bagaimana kemudian kantor IRO ini berevolusi sehingga kita bisa tahu sampai sekarang gitu kemajuannya. Baik Pak, mungkin saya ingin sebagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa pada episode kali ini kita akan banyak membahas tentang internasionalisasi Pak, yang ada di lingkungan UMY. Mungkin saya akan mulai dari pertanyaan kenapa kemudian kelas internasional ini berdiri gitu. Karena saya lihat tidak banyak kemudian kampus terutama swasta yang berani gitu seperti kita. Ya. Apa misinya? UMY ini ingin mencapai apa? Kenapa ada kemudian kelas internasional ini, Pak? Ya, sebenarnya secara sederhana, meskipun tidak terbatas pada alasan ini, kita ingin punya kelas internasional karena kita ingin berkolaborasi dengan mitra di luar negeri. Kalau misalnya kita ingin mengirimkan mahasiswa kita ke luar negeri, ke kampus-kampus tertentu, maka kita juga dituntut untuk bisa menerima mahasiswa asing di kampus kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah kampus kita siap menerima mahasiswa asing? Sehingga kemudian berdirilah kelas-kelas internasional. Di samping mempersiapkan mahasiswa kita untuk siap secara bahasa, secara budaya, menggunakan standar internasional, kita juga harus dipersiapkan untuk bisa menerima mahasiswa internasional di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jogja. Jadi alasan sederhananya itu, meskipun tidak terbatas pada itu, yaitu ya akhirnya kemudian kita juga bisa menerima dosen asing, dosen internasional. Nah, kalau kita tidak biasa menggunakan medium instruction bahasa Inggris, maka kita juga akan kesulitan untuk bisa menerima dosen internasional di lingkungan kampus kita ini. Ya, begitu Pak. Luar biasa ya. Maksudnya perkembangan internasionalisasi ini terbilang cukup progresif ya Pak. Betul. Bahkan sampai hari ini kita tuh punya berapa kelas? 8 kelas internasional ya Pak. Ya. Dari beberapa fakultas tentunya. Betul. Dan kemudian UMY juga itu menerima untuk mahasiswa asing ya Pak. Betul. Untuk scholarship itu seperti apa Pak? Ya, untuk beasiswa untuk mahasiswa asing
kita juga ini komitmen yang saya kira berani yang dilakukan oleh pimpinan karena memberikan beasiswa ini tidak sedikit anggarannya dan kuotanya juga tidak tanggung-tanggung, yaitu 60 kuota per tahun. 60 kuota per tahun. Dan itu mencakup, jadi kalau komponen studi itu ada 6. Nah, UMY menanggung 3 major payments ya, atau major allocations. 3 itu adalah tuition fee. Jadi mahasiswa tidak perlu bayar SPP penuh. Kemudian yang kedua adalah accommodations. Ini juga sangat esensial untuk mahasiswa asing. Dan yang ketiga adalah living allowance. Jadi makannya, ya, kebutuhan sehari-hari itu juga termasuk yang di cover oleh UMY. Nah, sementara 3 lainnya ini tidak kita cover dan jumlah atau nominalnya juga tidak terlalu tinggi, yaitu airfare. Airfare ini ya tergantung tergantung tujuannya atau asal negaranya. Memang akan mahal kalau dia datang dari Afrika sana gitu. Atau dari negara yang sangat jauh gitu ya. Itu akan lebih mahal. Tetapi kan itu hanya 1 kali datang, kemudian 1 kali pulang nanti di akhir, atau ya yang bersangkutan ingin pulang di tengah-tengah program untuk sekedar liburan itu juga bisa, tapi itu tidak ditanggung oleh UMY. Kemudian yang kedua adalah visa. Nah, visa itu kan ya memang sebenarnya personal necessity gitu ya, kebutuhan pribadi gitu. Jadi saya kira tidak banyak ada beberapa beasiswa memang tidak mengcover biaya sisa. Dan yang terakhir adalah biaya asuransi kesehatan. Itu juga sebenarnya melekat kepada mahasiswa, sangat personal gitu ya. Jadi 3 tidak di cover, tetapi yang major essentials itu di cover oleh UMY itu. Menarik ya. Jadi setiap tahun ternyata UMY ini menerima kurang lebih 60 mahasiswa. Jadi sangat terasa gitu iklim internasionalisasi yang ada di UMY ini. Seperti itu ya, Pak. Betul. Sangat progresif gitu kemajuannya. Nah, kemudian itu mahasiswa itu akan digabungkan dengan kelas internasional seperti itu ya, Pak? Ya, tidak semuanya. Jadi makanya pilihan buat mahasiswa asing yang memilih bahasa Indonesia, memilih program dengan bahasa pengantar Indonesia, itu juga sebenarnya sangat memungkinkan karena kedua mahasiswa baik yang mengambil program internasional maupun yang reguler, keduanya juga akan mendapatkan pelatihan atau pembekalan bahasa atau disebut dengan BIPA, bahasa Indonesia untuk penutur asing. Itu BIPA itu disediakan juga ditanggung oleh UMY, di cover pembiayaannya selama 3 bulan intensif. Jadi nanti untuk mahasiswa yang datang September ini 60 orang itu akan datang di bulan depan, bulan Juni. Jadi mereka bulan Juni, Juli, Agustus akan intensif belajar bahasa Indonesia. Meskipun mereka beberapa mengambil kelas internasional, tetapi kan yang bahasa Indonesia dibutuhkan juga untuk survival, untuk kebutuhan sehari-hari di lingkungan sekitar. Jadi mungkin sangat menarik ya, Pak, untuk jadi bagian dari mahasiswa UMY ini, karena teman-teman digital yang ingin mendaftar ke UMY ini, terutama di kelas internasional ini, teman-teman nantinya tidak akan mendapatkan teman atau bersosialisasi dengan teman-teman yang satu rumpun saja, tapi teman-teman akan berdampingan dengan mahasiswa internasional seperti itu. Nah, itu akan mengencourage teman-teman terutama dalam hal kemampuan bahasa, dan teman-teman juga punya kesempatan untuk belajar kultur dari mahasiswa-mahasiswa asing yang datang ke sini. Nah, terus kemudian Pak, di kelas internasional ini international exposure itu sangat ditekankan. Betul. Bahkan kalau dari director kami di IPF ini, mahasiswa khususnya IPF ini, kelas internasional ini wajib gitu untuk melakukan yang namanya pertukaran pelajar. Betul. Student exchange gitu. Mereka harus memiliki pengalaman seperti itu gitu. Kenapa kemudian yang ingin saya tanyakan adalah kenapa kemudian sampai diwajibkan untuk mengikuti seperti itu gitu. Itu adalah langkah yang berani gitu. Dari pimpinan, kemudian dari mahasiswanya sendiri kan itu harus benar-benar siap gitu untuk kemudian melakukan pertukaran mahasiswa. Yeah. Nah,
Kenapa gitu? Kemudian mahasiswa harus Iya. berangkat ke sana, tujuannya seperti apa, kemudian outputnya. Ya, sebenarnya sederhana, dan itu tidak hanya di IPF, tetapi di semua program internasional, kewajiban untuk menjalankan international exposure itu wajib adanya. Jadi, dan itu memang kebijakan dari pimpinan, ya pimpinan dan BMY. Nah, tidak hanya mewajibkan saja, tetapi pimpinan juga memberikan kompensasi, memberikan insentif. Tapi insentifnya berupa pembebasan biaya SPP tetap dan SPP variabel di UMY. Jadi mahasiswa ini ketika mengikuti program pertukaran di luar negeri, maka mereka tidak perlu membayar apapun, SPP tetap, SPP variabel, dan juga ditangguhkan pembayaran cicilan DPP-nya. Ya, cicilan DPP-nya, biaya pengembangan dan pembangunan itu ditangguhkan, karena itu kan biaya DPP itu kan dicicil setiap semester, tapi ketika mahasiswa mendapatkan program pertukaran ke luar negeri, maka dia tidak perlu membayar untuk semester tersebut. Nanti akan dibayarkan kembali cicilannya di semester depan, semester berikutnya. Jadi itu sebenarnya seberapa generous, dan juga itu bagian dari komitmen pimpinan untuk mewajibkan mahasiswa program internasional untuk melakukan international exposure di luar negeri, ya. Dan sangat jelas tujuannya untuk bisa memberikan wawasan. Pergi ke luar negeri itu bisa menambahkan rasa kepercayaan bagi mahasiswa. Karena pergi ke luar negeri itu langsung ada banyak sekali aspek yang bisa langsung dipelajari dalam satu waktu gitu ya. Aspek kebangsaan, aspek kemandirian, ya, aspek wawasan yang baru gitu, aspek budaya, aspek pendidikan, cara belajar, itu banyak sekali aspeknya, sehingga itu tidak bisa kita negasikan manfaatnya dari international exposure di luar negeri. Ya, tapi lagi-lagi UMY sangat generous, meskipun mewajibkan, tetapi UMY memberikan kompensasi atau insentif bagi mahasiswa yang melakukan itu. Terkait student exchange ini sekarang ruang lingkupnya sudah cakupannya sudah di benua apa aja Pak? Apakah cuma ASEAN aja atau sekarang udah mulai ke Eropa atau seperti apa Pak? Betul. Kita sudah semakin banyak sekali cakupannya, meskipun memang masih terkonsentrasi di beberapa titik ya. Jadi di Asia, jelas Asia itu titiknya paling banyak. Asia itu ada di Korea, di Taiwan, di Filipina, di Thailand, Malaysia, mana lagi? Di Singapura ya. Itu memang masih banyak titiknya di Asia. Saya kira wajar ya, karena kan daerah ini dari segi finansial lebih terjangkau, karena kita mewajibkan semua mahasiswa gitu kan. Jadi memang pilihannya harus banyak. Tetapi di luar benua Asia pun juga kita punya beberapa pilihan. Misalnya kita di Eropa ada di Polandia, kita juga ada di Spanyol ya. Di Spanyol itu ada pilihannya, Spanyol banyak. Ada di Barcelona, Pompeu Fabra, terus kemudian di Jaume Premier tempat saya belajar, Autónoma di Madrid, Universidad de Granada, Universidad Autónoma di Barcelona, dan Universitas Carlos III. Jadi ada banyak sekali sebenarnya pilihan yang bisa diambil untuk mahasiswa melakukan international exposure. Dan itu lagi-lagi mereka tidak perlu membayar apa-apa di sana, hanya memang mahasiswa membayar kepentingannya pendiri, dari mulai tiket pesawat di sana, visa, asuransi kesehatan gitu. Begitu. Oke, dan kemudian kampus UMY ini tidak hanya kemudian mengirimkan mahasiswa ke luar negeri ya, tapi kita juga menerima ya. Betul. Dari terutama dari kampus mitra yang ingin kemudian merasakan pendidikan, rasanya belajar di UMY ini ya Pak. Ya. Jadi kemudian teman-teman semua ini sangat menarik gitu. Jadi
internasionalisasi yang ada di perguruan lingkup UMY ini akan semakin luas gitu, karena kita juga selalu kedatangan mahasiswa inbound gitu untuk kemudian belajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini gitu. Sangat menarik teman-teman. Nah, kemudian ini yang hari ini sangat hangat dibicarakan Pak, terkait double degree. Ya. Itu gimana Pak? Perjalanannya seperti apa Pak? Ya. Double degree di UMY. Betul. Double degree ini sebenarnya juga kita mendapatkan dorongan dari Kementerian Pendidikan Indonesia. Jadi tidak hanya memang inisiatif kita sendiri, tapi memang inisiatif dari Kementerian Pendidikan. Dan dari sana kemudian itu kita sambut misi itu atau inisiasi tersebut. Dan sejauh ini kita punya double degree dengan Asia University untuk dengan ekonomi ya. Sementara untuk yang Visipol kita juga ada dengan De La Salle University di Filipina. Nah, double degree ini yang menarik adalah double degree ini meskipun perbedaan jurusan itu menjadi memungkinkan. Jadi mahasiswa akan mendapatkan 2 ijazah dari program studi yang bisa jadi mirip atau bisa jadi jauh sama sekali. Jadi untuk ekonomi ini nanti di Asia University akan mengambil business administration di sana. Meskipun mungkin ya itu punya kedekatan, tetapi saya kira itu tidak identikal ya. Jadi itu juga akan menarik, mahasiswa akan mendapatkan nilai tambah di sana. Dan Asia University ini memiliki ranking yang sangat bagus gitu di tingkat dunia dan Asia. Nah itu dan yang paling menarik lagi nih, ini masa awal karena ini baru akan dilakukan tahun ini secara serentak di berbagai prodi, maka kemudian Asia University memberikan keringanan pembiayaan yang sangat signifikan. Jadi mahasiswa semua prodi yang tergabung dalam Memorandum of Understanding dengan Asia University dalam hal dual degree hanya akan membayar kira-kira sekitar 21 juta per semester. Ya. Dan jangkau ya. Iya, sangat dan itu mahasiswa tidak perlu membayar di UMY lagi. Oh, jadi di Asia membayar di Asia University. Itu karena generosity-nya UMY. Jadi mereka tidak perlu membayar ke UMY, mereka hanya perlu membayar ke Asia University. Di UMY hanya membayar registrasi yang sekitar 500.000 untuk bisa mempertahankan status keaktifannya. Dan di sana mereka membayar 21-an juta. Komanya saya nggak begitu hafal. Dan itu nanti mereka pun bisa langsung lanjut juga. Ada bukan hanya double degree tapi ada fast track. Ya. Jadi nanti 3+1 plus 1,5. Itu apa skemanya? Tahun UMY? Iya. 1 tahun di Asia untuk menyelesaikan sarjana. Tambah 1,5 untuk S2. Master. Ya, master. Wah, sangat menarik ya Pak terkait double degree ini. Oke Pak, terkait double degree ini berarti kita punya kesepakatan hanya dengan baru 2 universitas aja ya Pak? Ya, sejauh ini baru 2 ya. Dan juga yang ada di Filipina. Betul. Asia University ini di Taiwan ya Pak? Betul, Taiwan. Ya. Dan itu merupakan kampus yang sangat bergengsi ya, top dunia juga. Betul. Dan bagus betul. Ya. Nah, kemudian jadi itu nanti akan dibuka di yang akan datang. Ya, ini September ini ya. sudah ini mulai. Kita sudah mulai rekrut. Sudah. Ya, okay. Jadi September ini kabarnya dari IPF sudah ada 2. Nah, ini silakan kalau ada yang masih tertarik. Ini masih ada waktu sampai akhir Mei. Okay. Ya. Sementara kalau untuk yang student exchange yang 1 semester itu kita masih tunggu sampai tanggal 15 Mei. Itu 2 hari lagi. 2 hari lagi, oke. Senin terakhir. Jadi nanti ketika teman-teman digital, kalau nanti teman-teman digital ikut program double degree ini, maka nanti ijazah sarjananya akan dapat 2 ya. Ya, yang pertama dari UMY, kemudian dari
Asia University yang Ya. ada di Taiwan ataupun yang ada di Filipina gitu. Iya, betul. Wah, sangat luar biasa sekali gitu. Itu bisa menjadi bekal gitu. Itu bisa menjadi yang membuat teman-teman nanti semakin outstanding gitu. Ketika entah itu akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya ikut master atau scholarship Iya. lainnya. Betul, betul. Nah, kemudian kemarin ini juga UMY mengadakan International Culinary Festival itu Oke. apa Pak? Wujud apa Pak? Ya itu jadi itu showcase. Jadi istilahnya seperti showcase-nya internationalization seperti UMY kan. Karena kita nggak kita pengen apa yang internasionalisasi yang sudah yang ada di kampus ini ditampilkan dalam satu event. Karena kalau tidak begitu nanti kita nggak bisa kelihatan. Kita mungkin bisa melihat ada 2 mahasiswa asing gitu. Kemudian mereka nggak tahu dari mana gitu kan. Tapi dalam acara tersebut mereka benar-benar menampilkan mereka dari mana, baju adatnya seperti apa, dan juga masakannya seperti apa. Jadi itu sesuatu yang sangat menarik, momentum untuk bisa menampilkan ragam internasionalisasi yang ada di web. Jadi showcase internasionalisasi Dengan itu ya. Ya. Nah, baik Pak. Kemudian terkait kira-kira selain itu agenda internasional apa lagi gitu Pak yang biasanya UMY lakukan gitu? Entah itu pengabdiannya atau gimana research-nya? Ya, jadi merambah ya. Jadi internasionalisasi di UMY ini merambah di berbagai sektor sekarang. Jadi sebelumnya memang hanya International Relations Office yang menjadi lokomotif, tetapi waktu itu masih tunggal lokomotif ya. Sekarang kita menduplikasi banyak lokomotif internasionalisasi yang masing-masing gerbong itu sekarang sudah bisa jalan sendiri ya. Jadi misalnya kita punya summer schools di masing-masing prodi. Itu kan juga internasionalisasi ya. Karena mereka mengadakan, kita ini sekarang ada 18 summer schools. 18 summer school Tahun ini ada 18 dari berbagai fakultas dan prodi ya Pak. Exactly ya. Nah itu internasionalisasi yang tidak sedikit, yang tidak kecil gitu, itu besar sekali. Nah terus kemudian yang kedua LPM, Lembaga Pengabdian Masyarakat. Lembaga Pengabdian Masyarakat dibagi 2, student dan juga lecturers. Baik student maupun lecturers sekarang sudah juga ada internasionalisasinya. Yang untuk student KKN tidak hanya KKN reguler, tapi ada KKN internasional. KKN internasional juga. Ya, betul. Dari tahun lalu saya juga mendampingi mahasiswa salah satu peserta KKN yang ke Davao Filipina, juga ada yang dari ekonomi. Ya, terus ada yang ke Tawau, dan tahun ini yang lagi viral nih di media sosial yaitu KKN plus umroh. KKN plus umroh di mana itu? Jeddah. Itu di Jeddah dan Makkah. Jadi mereka akan ditempatkan di Sekolah Indonesia Jeddah dan juga Sekolah Indonesia Makkah. Kedua sekolah ini mayoritas siswanya itu anak atau putra putri dari WNI kita di sana yang bekerja dengan berbagai pekerjaannya. Nah, itu sehingga memang butuh untuk membuat sekolah Indonesia di sana gitu. Dan semua kurikulum dan perizinan semuanya di Indonesia, tapi berada di sana di wilayah kedutaan. Ya, kedutaan dan konsulat jenderal karena di Jeddah itu. Nah, baik Pak, pertanyaan terakhir Pak. Kan saya juga melihat gitu akhir-akhir ini UMY ini sangat gencar dalam pembangunan, entah itu dari fasilitas terutama asrama, kemudian dan saya dengar kalau asrama ini adalah sebagai bentuk kesiapan UMY untuk mahasiswa internasional, betul seperti itu ya. Terus kemudian ada gedung-gedung baru kayak seperti Research Innovations. Nah itu adalah sebagai wujud juga kampus ya dalam keseriusan terutama dalam hal internasionalisasi. Nah, dalam waktu dekat ini, terkait hal internasionalisasi ini, UMY ini sedang ingin mencapai apa dan sedang berjalan di mana gitu? Sedang berjalan di mana dan ingin mencapai apa dekat-dekat ini? Baik,
Jadi UMY itu punya milestone. Miles. Milestone-nya di tahun 2020 sampai tahun 2025 itu kita ingin menjadi International Research University. International Search. Iya, jadi di bagian penelitian, makanya memang sekarang lagi digalakan penelitian-penelitian di dosen maupun mahasiswa. Setiap tahun kita juga punya international conference, baik itu untuk dosen maupun untuk mahasiswa, gunanya untuk meningkatkan jumlah penelitian dan tentunya berujung pada publikasi internasional. Covid. Nah, menuju ke sana, kita juga kan berarti butuh, karena ini internasional, sehingga kita butuh dinilai oleh lembaga penilaian internasional atau lembaga pemeringkatan internasional. Nah, kita ini sekarang ini sedang mengajukan penilaian dari QS. Ya, baik itu star maupun ranking. Jadi QS itu dibagi dua, dan star sama ranking. Kalau star berarti kan dia akan menilai kita ini di star 4 atau star 5 gitu ya, atau star pokoknya 1 sampai 5 itu. Kalau ranking ya berarti kita akan diurutkan baik itu secara Asia maupun secara dunia. Itu kita juga sedang ke sana. Nah, yang menjadi pikiran sederhananya adalah pemeringkatan itu sudah ada di UMY, itu sudah ada di Indonesia. Tidak ada. Nah, supaya pemeringkatan di dalam negeri nasional itu bagus, maka ya kita naik nih internal, karena itu sudah bagus juga kan, UMY sudah unggul, berkali-kali sudah unggul. Nah, kita harus bisa naikin, karena kalau kita nggak naikin nanti bisa kita turun. Nah, untuk naikin dari unggul ini kan berarti kita langsung ke internasional. Iya betul. Jadi memang arahnya ke sana. UMY ingin mempertahankan akreditasi, meningkatkan akreditasi internasional, atau UMY ingin mempertahankan akreditasi nasionalnya dengan naik tingkat menjadi akreditasi internasional gitu. Baik, ternyata teman-teman digital semua yang ada di luar sana sangat menarik, terutama ketika nanti teman-teman memilih kampus di UMY, karena teman-teman tidak hanya kemudian belajar kemudian selesai dapat ijazah kemudian cari kerja, tapi teman-teman ketika nanti daftar di UMY khususnya di kelas internasional, teman-teman akan mendapatkan pengalaman lebih yang ditawarkan oleh UMY. Teman-teman akan mengikuti student exchange, kemudian bisa mengikuti double degree, ada summer school dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi bekal dan cerita yang menarik ketika nanti teman-teman selesai gitu mengenyam pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Seperti itu. Baik Pak, mungkin terkait internasionalisasi mungkin seperti itu aja. Terima kasih Pak atas sharing dan wawasannya kepada kami. Mungkin gitu sampai di sini saja podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.